Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sabda Rasul itu pastilah benar dan itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah mengkabarkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya kita, ya, agar menjadi perhatian bagi diri kita untuk mencapai keselamatan di akhirat insyaallah. Adapun hadis sabda yang ingin disampaikan di sini adalah tentang bagaimana kondisi mayat ketika dikuburkan di dalam kubur dan apa yang terjadi di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwasanya ketika mayat itu ditanam, dikubur ke dalam tanah, maka nanti akan datang 4 macam api yang akan menyerang mayat itu, ya. Jadi seseorang itu nanti diazab di dalam kubur itu benar-benar fisik dan ruhnya yang merasa. Jadi bukan hayalan, ya, itu nyata. Meskipun ketika dia meninggal ruhnya dicabut, ya, dia tidak bernyawa, tetapi nanti ketika akan diazab ruhnya dikembalikan ke tubuhnya untuk disiksa. Nah, jadi gambaran yang disabdakan oleh Rasulullah ini merupakan orang-orang yang, mohon maaf, durhaka, banyak maksiat, ya, dan mohon maaf orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah akan datang nanti 4 macam api yang menyerang seseorang yang masuk ke dalam yang lahat atau kubur itu. Dan 4 api itu dapat diatasi dengan 4 macam. Jadi itu lagi kembali lagi kepada amal kita di dunia, ya. Karena tidak ada gunanya lagi jabatan, harta yang banyak, rumah yang luas, istri yang cantik mungkin, mobil yang banyak, kendaraan, itu tidak berpengaruh di akhirat. Pangkat jabatan kita tidak ada gunanya, ya, kecuali amal kita sendiri. Nah, jadi apakah keempat macam api itu? Ternyata api yang pertama itu dapat diatasi dengan syarat kita di dunia mengerjakan sholat fardu, ya, dan dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di dunia. Jadi api tersebut akan padam dengan sebab sholat fardu dan sunnah kita. Itu api yang pertama. Maka apabila kita punya ibadah itu, insya Allah tidak akan disambar oleh api tersebut. Kemudian api yang kedua, ternyata api yang kedua ini dapat diatasi dengan cara mengerjakan puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, ya. Nah, dan begitu pula kita punya puasa yang sunnah, Senin Kamis, ya. Nah, maka itulah yang dapat memadamkan api yang akan menyerang diri kita di dalam kubur, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian datang lagi api yang ketiga, ternyata itulah dapat diatasi lagi, yaitu dengan cara kita membayar zakat wajib di dunia dan bersedekah sunnah. Nah, jadi zakat wajib kita tunaikan, sedekah semampu kita kerjakan. Insya Allah itu dapat memadamkan api yang ketiga. Kemudian api yang keempat datang, maka itu dapat dipadamkan, ya, dengan cara disiram dengan
kesabaran kita selama di dunia. Maksudnya sabar dalam menghadapi ujian, ya, karena kita hidup ini tidak selalu lurus ya, tidak selalu nyaman, pasti ada kalanya berbelok jalannya. Maksudnya berbelok itu bukan menyimpang dari hukum Allah ya, maksudnya ada kalanya kita merasakan kesedihan, kepedihan, yang mana itu tiada lain untuk menguji iman kita, mengangkat derajat kita, menambah pahala kita, dan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jadi para ulama membagi kesabaran yang dimaksud oleh Rasulullah ini ada 3 ya. Yang pertama tadi, bersabar dalam menghadapi setiap ujian atau musibah, karena kita tidak ada yang mau musibah ya. Tetapi kalau sudah Allah tetapkan, kemudian kita ridho dengan ketetapan itu, maka inilah kesabaran yang dapat memadamkan api di dalam kubur. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran dalam taat kepada Allah. Misalkan malam hujan deras dan kita punya kewajiban sholat fardu subuh, tetap kita bangun untuk dapat mengerjakannya. Nah, itulah kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah. Meskipun situasinya panas terik atau dingin sekali, kita tetap menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Panasnya luar biasa, kita tetap berpuasa untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi maksiat. Ya, memang dunia ini kecil ya, tetapi godaannya luar biasa. Dia ingin melakukan maksiat padahal ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tetapi dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, menyaksikan dirinya, mendengar dia, ucapannya, rencananya, maka dia tidak jadi maksiat. Maka inilah orang-orang yang dikategorikan sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, jadi orang yang sabar keempat ini adalah sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi setiap musibah ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, itulah tadi 4 macam ya, yang dapat membuat api yang akan menyerang kita di dalam kubur padam. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.